Sedangkan yang ketiga ya, ketiga adalah formulasi model dari CAPM ya. Formulasi model dari CAPM terdapat tiga variabel ya. Ada variabel yang memiliki keterkaitan, yaitu pengukuran risiko sistematik atau disebut dengan beta ya. Kemudian imbal hasil pasar atau market return ya. Market return dan imbal hasil bebas risiko, risk free return. Jadi ada beta, ada RM, ada RF ya. Nah, berdasarkan variabel-variabel tersebut, selanjutnya diinformasikan dengan rumus CAPM adalah risk of return ya. Ini ya, sama dengan ya, RI sama dengan ya imbal hasil saham ya. Imbal hasil saham sama dengan ya imbal hasil investasi bebas risiko atau risk free ya, ditambah dengan beta saham ya, itu saham tertentu yang kemudian dikali dengan imbal hasil pasar ya, dikurangi dengan imbal hasil saham tertentu atau imbal hasil ya sama dengan imbal hasil investasi bebas risiko ditambah dengan imbal hasil pasar ya, imbal hasil pasar return market dikurangi dengan imbal hasil investasi ya, risk free ya, dikali dengan beta. Untuk mencari besarnya nilai imbal hasil pasar, yaitu imbal hasil pasar sama dengan nilai tolak ya, tolak ukur dari periode sekarang ya. Ini harga saham sekarang itu, harga obligasi itu sekarang berapa, harga sekarang berapa, dikurangi dengan nilai tolak ukur pada periode sebelumnya. Jadi yang jelas untuk menghitung berapa sih imbal hasilnya, nah itu yang harga saham periode yang sekarang dikurangi dengan yang sebelumnya ada, kemudian dikurangi dengan satu ya, nilai tolak ukur pada periode sebelumnya ini kan ya. Nah dibagi dengan nilai ukur sebenarnya. Jadi misalkan ini tahun 19 ya, dikurangi tahun dengan 18 ya, dibagi dengan tahun 18. Sebagai informasi, imbal hasil pasar dapat dihitung melalui imbal hasil indeks harga saham gabungan, harga saham gabungan ya. Indeks harga saham gabungan yang merupakan value rate ya, weighted index ya. Nah, yaitu perhitungan menggunakan nilai value akibat nilai atau value kapitalisasi pasar. Rumus yang digunakan adalah harga indeks ya, indeks harga saham ya gabungan sama dengan nilai pasar ya, nilai pasar dibagi dengan nilai dasar. Nilai pasar yang berlaku dibagi nilai kali 100%. Nah sekarang beta. Apa itu beta?
Apa itu beta? Ya. Beta ya, merupakan suatu pengukur ya, volatility, return suatu sekuritas ya, sekuritas untuk atau return terhadap pasar ya. Jadi beta adalah pengukur risiko ya, sistematik dari suatu sekuritas periode atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Apa itu volatilitas? Volatilitas ya, yang merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dari suatu model ya, periode tertentu. Karena berfluktuasi, maka beta ya, karena berfluktuasi ya, maka beta itu bisa lebih besar daripada dari 1, bisa lebih kecil dari 1 ya, bisa sama dengan 1 ya. Ini. Jadi bila mana beta itu lebih besar dari 1 ya, bahwa harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan dengan indeks pasar. Jadi kalau betanya itu lebih dengan 1, itu nilai harga saham itu sangat berfluktuasi ya, lebih mudah berubah ya. Hari ini naik, hari besok turun, pokoknya sensitif. Sedangkan beta lebih kecil 1 menunjukkan bahwa tidak mudah terjadi perubahan akibat kondisi pasar. Jadi makanya investor itu dia memilih tadi seperti gitunya kan, pemilihan portofolio ya. Nah, makanya dia pemilihan saham ya, pemilihan obligasi dan sebagainya. Makanya kalau setelah dihitung ya, ternyata betanya itu lebih besar dari 1, wah ini saham ini hari ini dan esok selalu berubahnya cepat kan gitu. Nah makanya di awal dalam pertemuan kita, apabila dia memilih yang saham sangat berubah, apabila saham itu akan berubah, siang pagi sudah dijual, atau pagi dijual semua ya, nanti sore beli lagi. Nah, kalau begitu harga turun beli lagi, harga naik dia jual. Nah, apabila beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa besarnya risiko sistematis sama dengan indeks harga pasar. Diingat kalau 1 artinya lebih besar dari 1, artinya dia mudah berubah ya. Nah, dibandingkan dengan indeks pasar. Apabila lebih ke 1, dia lebih kecil dari 1, tidak mudah berubah. Nah kalau sekarang kita milih yang mana katanya ya, tergantung dengan kondisi keuangan. Makanya perlunya portofolio. Nah garis pasar modal capital market line di sini menunjukkan bahwa di sini ada risiko pasar portofolio. Ini ada memperoleh keuntungan ya. Di sini bahwa garis pasar sekuritas lain ya, SML ya, sekuritas market line atau SML ya. Ini SML merupakan suatu garis yang menghubungkan antara imbal hasil ya, kita bicara masalah hasil terus ya, hasil ya, karena punya modal berarti dia hasilnya berapa diharapkan